Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli anwar kakumala nafsi. Ismi Kamil Sayyidah Fauzia Dunadunani Ziyah. Anak talibah min Jamiatil Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Kayal Haj Ahmad Siddiq Jember. Baik teman-teman, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang telah saya buat untuk memenuhi tugas produksi multimedia. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan platform Prezi. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui platform Prezi itu seperti apa? Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang platform Prezi. Jadi, platform Prezi di sini adalah sebuah perangkat lunak yang fungsi utamanya ini hampir sama dengan PowerPoint. Akan tetapi, presentasi melalui Prezi ini berbasis internet. Selain itu, presentasi melalui platform Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi berbagai ide di atas virtual canvas. Nah, Prezi di sini menggunakan Zooming User Interface atau ZUI. Hal inilah yang membuat software Prezi ini mempunyai ciri khas dan keunggulan tersendiri yang memungkinkan pengguna Prezi dapat memperbesar dan memperkecil layar tampilan media presentasi yang telah dibuat. Nah, untuk lebih lanjut bagaimana sih aplikasi Prezi ini? Oke, nanti kita akan jelaskan. Ya teman-teman, seperti ini tampilan awalnya. Prezi ini kan berbayar teman-teman. Jika teman-teman ingin tidak berbayar atau bisa mengaksesnya dengan mudah, kalian bisa mengakses melalui link. Jadi tampilan akses link awal adalah seperti ini. Kita lanjut saja menekan press ini ya teman-teman. Tunggu sejenak. Nah, selanjutnya akan tampil slide presentasi yang sudah kita buat. Untuk selanjutnya kita bisa pencet panah itu, nanti dia akan bergerak sendirinya teman-teman. Di sini saya menjelaskan pembentukan jumlah. Nah, seperti ini teman-teman. Dia akan zoom materi yang sudah kita buat. Oke, langsung saja di sini saya akan jelaskan jumlah sendiri. Nah, jumlah itu adalah susunan kalimat yang minimal terdiri dari fiil dan fa'il atau mubtada dan khobar. Aspek yang dibahas dalam jumlah ini sebenarnya dibagi menjadi dua ya, dari aspek pembentukan dan dari aspek kedudukan i'rab. Akan tetapi pada video kali ini saya hanya menjelaskan dari aspek pembentukan saja. Lanjut. Pembentukan jumlah. Pada materi ini saya akan membahas tentang pembentukan jumlah. Jumlah dari aspek pembentukannya dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Nah, jika materi yang awal itu sudah, maka dia akan kembali melanjutkan ke slide berikutnya, dan di slide berikutnya nanti dia akan zoom lagi teman-teman. Kita coba. Seperti ini ya teman-teman. Dilanjutkan materi berikutnya. Di sini saya menjelaskan tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Kalimat ini terdiri dari fi'il dan fa'il serta maf'ul bih, objeknya ya teman-teman. Dan fi'il ini bisa menggunakan fi'il madi atau bisa juga menggunakan fi'il mudhari dan fi'il amar. Subjek atau fi'il dalam jumlah fi'liyah ini bisa terlihat biasanya ditandai dengan nama orang atau suatu benda, bisa juga tak terlihat. Biasanya jumlah fi'liyah ini seperti terletak pada tengah paragraf karena domirnya sudah dijelaskan di awal paragraf tersebut. Fi'il sendiri itu adalah suatu kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau pekerjaan yang ditandai dengan masa lampau atau sekarang atau yang akan datang dan kata perintah. Fi'il adalah kata marfu yang terletak setelah fi'il atau fa'il, adalah yang mengerjakan perbuatan sesuai fi'il. Maf'ul bih adalah isim mansub atau yang terkena akibat perbuatan si pelaku pembuatan. Jadi begitu penjelasannya teman-teman tentang isim, fi'il, subjek dan maf'ul bihnya. Lanjut. Apa sih ciri-ciri dari jumlah fi'liyah itu?
Jadi di sini saya merangkum ada beberapa ciri-ciri jumlah fi'liyah. Yang pertama, berawalan kata kerja, baik fi'il madi, kata kerja lampau, fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau yang akan datang, dan fi'il amar, kata perintah. Selanjutnya yang kedua, ciri-ciri yang kedua ini mengandung makna perbuatan, pekerjaan atau apa yang kita lakukan. Yang ketiga, mengandung keterangan waktu, seperti yang dijelaskan pada poin A, baik masa lampau, sekarang ataupun yang akan datang. Nah, yang terakhir ada terdiri atas susunan. Ada kata kerjanya, susunan kata kerjanya, ada pelaku atau yang mengerjakan ataupun akibat dari yang dikerjakan itu. Selanjutnya bagaimana contohnya, Kak? Oke, di sini saya memberikan 3 contoh jumlah fi'liyah. Yang pertama ada kataba Muhammadun ar-risalah. Kataba di sini sebagai kedudukannya sebagai fi'il, Muhammadun sebagai fa'il, dan ar-risalah sebagai maf'ul bih, objeknya. Sama seperti contoh kedua, yaitu tu'iddu ummi al-fatur. Tu'iddu sebagai fi'il, ummi sebagai fa'il, dan al-fatur sebagai maf'ul bihnya, penjelasnya. Dan yang terakhir contohnya ada dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Dhahaba sendiri sebagai fi'il, Muhammadun sebagai fa'il, dan madrasah ilal madrasati sebagai objek atau maf'ul bih. Oke, penjelasan yang terakhir tentang jumlah ismiyah. Apa sih jumlah ismiyah itu? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Kalau tadi fi'liyah diawali dengan fi'il, kan, tapi kalau ismiyah isim, kata benda, fi'il kata kerja, gitu ya teman-teman membedakannya. Nah, isim itu kata benda, kalimat yang diawali dengan kata benda dan tersusun atas mubtada dan khobar, begitu. Kalau tadi jumlah fi'liyah tersusun atas fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Kalau jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata yang dijelaskan atau disebut dengan subjek. Karena mubtada itu subjek, maka memiliki 2 sifat, yaitu harus berupa ma'rifat atau kata yang jelas, spesifik, khusus. Contohnya adalah nama orang, nama benda, atau isim yang berawalan alif dan lam. Yang kedua, tanda i'rabnya yaitu tandai dengan dhammah, wawu, alif, dan nun. Selanjutnya khobar. Apakah itu khobar? Khobar adalah kata yang menerangkan mubtada, biasa disebut dengan predikat. Nah, adapun sifat yang diperlukan yaitu harus nakiroh atau kata umum yang menjelaskan atau menerangkan mubtada, dan i'rabnya pun harus wafa. Sama seperti tadi, ciri-ciri fi'liyah, di sini juga saya menjelaskan tentang ciri-ciri jumlah ismiyah. Apa saja? Yang pertama, susunan kalimat berawalan dengan isim, yang artinya kata benda yang berfungsi sebagai subjek atau mubtada. Contohnya nama orang, benda mati, bangunan, hewan. Oke, teman-teman. Susunan kalimat ini tidak bisa dikatakan jumlah ismiyah apabila awal kata menggunakan fi'il yang artinya kata kerja. Itu tidak bisa, itu berarti kalimat jumlah fi'liyah. Selanjutnya terdiri dari mubtada dan khobar. Seperti yang dijelaskan di atas, jumlah ismiyah ini harus bermubtada dan berkhobar. Selanjutnya, mubtada dan khobar itu harus sifatnya sama dan bilangannya sesuai, seperti contoh mubtada mudzakkar, khobarnya pun harus mudzakkar. Begitu juga sebaliknya, maksudnya bilangannya ini sesuai adalah apabila mubtadanya mufrad, khobarnya pun juga harus mufrad, tunggal. Misalnya musanna, itu juga harus musanna khobarnya, gitu. Begitupun juga dengan jamak. Dan yang terakhir, ciri jumlah ismi yang terakhir di awal kalimat tidak didahului oleh khobar. Dalam susunan jumlah ismiyah, mubtada harus berada di awal kalimat yang dilanjutkan dengan khobar, dan khobarnya berfungsi sebagai predikat atau untuk menjelaskan subjek yang ada di awal kalimat tersebut. Selanjutnya, apa contohnya Mbak? Apa contohnya Kak? Gitu ya. Sama seperti yang tadi, saya memberikan 3 contoh jumlah ismiyah. Yang pertama ada hadza qalamun. Ya, gampang-gampang aja ya teman-teman agar mudah dipahami. Untuk tingkat selanjutnya nanti akan bisa menyesuaikan. Hadza qalamun. Hadza di sini termasuk dari mubtada dan qalamun itu khabarnya, penjelasnya. Ada yang kedua, al-mudarrisu waqifun. Mudarris sebagai mubtada dan waqifun sebagai khabar. Yang terakhir ada kursiyun maksurun. Kursiyun sebagai mubtada dan maksurun sebagai khabar.
Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya buat. Semoga harapan besar saya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi semuanya, semua kalangan. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan ucapan yang tidak menyenangkan hati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.